Pemuda yang ada di suku Sembia harus meminum sperma sebagai tanda kedewasaan bagi mereka. Akan tetapi, sebelum mereka melakukan ritual meminum sperma tersebut, mereka harus melewati tahapan-tahapan yang lebih ekstrim. Yang pertama, anak laki-laki yang berusia 6-7 tahun kalau mau dianggap dewasa, mereka harus menusukkan bambu yang runcing ataupun rumput yang runcing ke dalam hidungnya hingga hidungnya tersebut berdarah. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi dan kisah-kisah menarik tentunya. Dan untuk kesempatan kali ini atau di video kali ini, saya akan membahas tradisi-tradisi aneh yang ada di seluruh dunia. Tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja simak yang berikut ini. Oke guys, ngomong-ngomong masalah kebudayaan nih memang tidak akan ada habisnya ya guys. Karena kebudayaan adalah produk kegiatan dan penciptaan dari masyarakat sehingga bisa dipastikan kebudayaan ini tidak ada habisnya. Ya mungkin kecuali populasi manusia sendiri ini sudah punah. Nah untuk kali ini saya akan membahas soal kebudayaan yang lebih spesifik. Ya, kebudayaan atau tradisi seksual dari berbagai suku yang ada di dunia. Oke, dan yang pertama, ada sebuah suku yang ada di Papua yang mempunyai sebuah tradisi yang sangat unik. Di mana di Papua tersebut ada suku yang bernama suku Sembia yang mengharuskan pemuda yang ada di suku Sembia harus meminum sperma sebagai tanda kedewasaan bagi mereka. Mungkin ini adalah sebuah tradisi yang aneh di seluruh dunia karena meminum air mani untuk tanda sebuah kedewasaan. Aneh bukan? Tapi ya begitulah kebudayaan yang ada di suku Sembia di pedalaman Papua. Akan tetapi sebelum mereka melakukan ritual meminum sperma tersebut, mereka harus melewati tahapan-tahapan yang lebih ekstrim. Yang pertama, anak laki-laki yang berusia 6-7 tahun kalau mau dianggap dewasa, mereka harus menusukkan bambu yang runcing ataupun rumput yang runcing ke dalam hidungnya hingga hidungnya tersebut berdarah. Setelah melakukan ritual dengan mengeluarkan darah dari hidung, setelah itu mereka akan melakukan sebuah syukuran. Namun, belum berakhir sampai di situ guys. Mereka harus melanjutkan dengan ritual yang namanya bully, di mana mereka harus dicambuk atau dipukuli. Aduh guys, bisa kebayang gak sih anak usia 6-7 tahun harus melakukan ritual yang aneh seperti itu? Dan konon katanya, ritual ini bertujuan untuk menguatkan mereka setelah mereka menikah nantinya. Nah, barulah setelah itu mereka harus meminum air mani atau sperma para tetua adat atau laki-laki lain yang sudah dewasa. Dan setelah itu, tunggulah usia mereka mencapai usia ke-20 tahun untuk bisa menikah. Tapi masih ada lagi nih tambahannya. Setelah mereka berhubungan badan, mereka akan melakukan sebuah ritual mandi lumpur untuk menghilangkan noda-noda dari tubuh mereka. Dan ini dilakukan oleh kedua pasangan pengantin tersebut. Nah, dan jika mereka sudah mempunyai anak, maka ritual meminum sperma pun sudah selesai. Setelah itu gantian, dia yang akan menjadi sumber sperma bagi generasi-generasi penerus. Tradisi yang sangat aneh ya guys, tapi ini nyata dan benar-benar terjadi di Papua. Oke guys, dan selanjutnya masih dari Papua nih guys, dimana mereka ada suku yang namanya suku Trobriand, di mana mereka ini punya tradisi berhubungan badan dari umur 6 tahun bagi perempuan dan umur 10 tahun bagi laki-laki. Gila nggak tuh guys? Ini nih guys yang menyebabkan semakin maraknya penyakit yang namanya HIV dan AIDS. Sejak usia dini, anak-anak suku Trobriand Papua sudah diperbolehkan untuk berhubungan badan nih guys. Bahkan mereka ini seperti didorong oleh keluarganya untuk melakukan hal tersebut. Dan yang paling gilanya adalah mereka ini tidak mengenal yang namanya tradisi pernikahan guys. Jadi ketika laki-laki dan perempuan ini berhubungan badan dan wanita tersebut hamil, ketika laki-laki ini ingin pergi ya udah pergi aja, nggak jadi masalah. Anjay ya guys, anjay dong. Nah begitulah tradisi yang dilakukan oleh suku Trobriand. Jadi mereka ini mempunyai logika bahwa emang laki-laki mah bebas aja. Tapi ya bukannya kita mau ngejudge bahwa mereka ini menyebarkan virus HIV, tapi dari fakta di lapangan mengatakan bahwa perbuatan mereka ini bisa menyebarkan penyakit HIV AIDS tersebut ya guys. Oke guys, dan selanjutnya ada yang namanya suku Nepalese
di pegunungan Himalaya yang masih menganut sistem poliandri atau satu istri dua suami. Dan mereka ini adalah adik kakak ya guys. Suku yang bermukim di sekitar pegunungan Himalaya ini masih menganut yang namanya tradisi poliandri ya guys. Ya, suami dua dan istrinya satu. Ya, satu istri untuk beberapa laki-laki. Sebenarnya ini hanyalah sebuah pembagian yang namanya warisan guys. Di kawasan Himalaya ini memang sangat baik untuk bercocok tanam karena tanah di sana sangat subur. Akan tetapi sayangnya lahan yang ada di sana tidaklah begitu luas. Sehingga ketika mereka sudah menikah dan mempunyai anak laki-laki, di mana anak laki-laki ini harus bercocok tanam ketika dewasa nanti guys. Nah, disitulah orang tua harus mencarikan satu istri untuk kedua anak cowoknya. Nah, tujuannya adalah agar pembagian warisan menjadi sangat mudah. Mungkin intinya mereka ini tidak mau bahwa lahan mereka ini dikuasai oleh orang luar ya guys. Oke, dan selanjutnya ada sebuah tradisi yang ada di Cina yang dimana cowok mah cuma terima enaknya aja nih guys. Karena di sana perempuan adalah sebagai peran penting dalam kehidupan sosial dan seksual. Di mana tradisi ini dilakukan oleh suku Moshou. Nah, mungkin ini adalah sebuah negara yang menjadi impian bagi para lelaki nih guys. Bagaimana tidak guys, dari sebuah tradisi yang berada di suku Moshou di Cina, laki-laki di sana tidak memiliki hak untuk memiliki pekerjaan yang berat. Kecuali menjaga ternak dan selebihnya perempuan yang menjadi tanggung jawabnya. Enak banget ya guys, hanya mengurus ternak tok dan selebihnya itu perempuan yang ngurus. Perihal tradisi seksual, suku ini memang menganut sistem matriarki. Dan sistem matriarki ini adalah di mana perempuan menjadi seorang pemimpin. Jadi emang tidak heran kalau di sana perempuanlah yang sangat berkuasa. Setiap perempuan yang sudah dewasa diwajibkan untuk memiliki kamar pribadi yang nantinya akan dikunjungi oleh para lelaki yang diinginkan oleh wanita dewasa tersebut. Dan mereka ini tidak mengenal yang namanya tradisi menikah. Jadi mereka ini tidur bareng hanya satu malam saja. Nah, dan pada saat perempuan ini sudah malas sama laki-laki tersebut, si perempuan harus memasang sepasang sepatu sebagai pertanda bahwa di kamarnya sudah ada laki-laki lain yang berkunjung. Dan sementara itu, kalau si perempuan ini hamil, anaknya ini 100% menjadi anaknya si ibu. Dan setelah itu, laki-laki mah bebas, terserah mau keliaran kemana juga. Tradisi yang aneh dan gila ya guys. Oke, dan selanjutnya ada tradisi di mana anak laki-laki yang berusia 13 tahun harus berhubungan seksual. Dan laki-laki tersebut harus melakukannya dengan wanita yang umurnya jauh di atasnya. Dan suku tersebut bernama suku Mangaya, di mana mereka ini memberikan seks edukasi yang cukup unik bagi anak berusia 13 tahun. Seperti tradisi seksual pada suku Trobriand, anak laki-laki di suku Mangaya yang berada di Samudra Pasifik Selatan ini pun mempunyai tradisi yang sama dengan tradisi suku Trobriand. Di mana anak laki-laki yang berusia 13 tahun udah harus ya guys, udah harus melakukan hubungan intim dengan wanita yang usianya ini jauh di atasnya. Dan tujuannya ini hanya sebagai seks edukasi. Dan lebih uniknya lagi, mereka bebas berhubungan dengan wanita manapun. Dan yang lebih uniknya lagi, mereka melakukannya di atas pohon palem. Wah, yang ini udah nggak ngerti lagi deh maksudnya apa ya guys. Oke guys, kita lanjut. Oke, dan kali ini ada sebuah tradisi yang namanya Pondok Cinta Putri Suku Kreng. Yang dimana laki-laki bebas memasuki pondok tersebut sampai wanita ini menemukan satu laki-laki yang cocok buat dirinya. Suku ini berasal dari Kamboja. Nah, dimana para tetua atau para orang tua akan membuat atau membangun pondok cinta untuk putrinya, yang dimana ketika putrinya ini sudah dikatakan dewasa atau sudah layak untuk menikah. Dalam tradisi perjodohan suku ini, mereka membiarkan cowok bebas untuk mendatangi pondok cinta tersebut. Jadi cowoknya ini siapa aja bebas untuk mendatangi pondok tersebut setiap malamnya.
Dan katanya mereka berdua ini saling berbincang dan bahkan bisa melakukan hubungan seksual. Jadi tergantung pada si wanitanya ya guys. Jika si wanitanya ini ingin melakukan hubungan seksual ya udah melakukan. Tapi jika si wanita ini merasa bahwa mereka ini hanya untuk teman ngobrol, ya udah buat teman ngobrol aja. Dan pun jika mereka ini melakukan hubungan suami istri, ketika si perempuan ini tidak suka, maka laki-laki tersebut tidak akan diterima sebagai calon suaminya. Sampai kapan? Sampai dimana perempuan ini sudah benar-benar cocok dengan laki-laki yang sudah datang ke pondok cinta tersebut. Nah, itulah guys, tradisi-tradisi unik yang ada di seluruh dunia. Nah, mana nih yang paling kalian harapkan bisa terjadi di dalam kehidupan kalian? Aduh, semuanya tidak ada yang benar ya guys. Semuanya pada ngaco. Ya, kita mah tradisi Indonesia aja lah ya. Tradisi menikah, halal, bisa bertanggung jawab, dan juga sebagainya. Oke guys, terima kasih yang udah menyimak dan berkunjung. Dan jangan lupa untuk tombol subscribe-nya ditekan. Jangan lupa untuk like, komen juga ya guys. Oke, dan mudah-mudahan ini semua menjadi pengetahuan buat kita semua atau sebagai hiburan semata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.